Hmm. Oke, baik. Sebelum dimulai, saya mau bertanya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kedengaran dengan jelas. Baik. Selamat sore, Dok. Perkenalkan, saya Zeni Leonevina bersama dengan teman-teman saya. Kami dari Universitas Pelita Harapan, Fakultas Keperawatan. Kami ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu Dr. Yohanes Timang sebagai narasumber kami terkait tugas wawasan dunia Kristen. Nanti terdapat beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Bapak. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Yunianti, untuk memberikan pertanyaannya. Baik. Ya, silakan. Oke, selamat sore dok. Apakah suara saya kedengaran jelas? Kedengaran. Oke, Kedengaran suara saya enggak? oke kedengaran dok. Saya Ya. Yunianti, di sini saya izin bertanya dan meminta penjelasan terkait contoh apa itu psikomatis. Terima kasih. Oke. Ya. Jadi kalau dari definisinya psikosomatis itu berasal dari kata psike artinya jiwa dan soma artinya tubuh ya. Jadi psikosomatis itu adalah penyakit-penyakit fisik yang ditimbulkan oleh konflik psikis ya, yang sudah berlangsung secara kronis. Ya, itu artinya. Saya boleh bertanya lagi terkait contoh dari psikomatis? Boleh. Oke, maaf ya. Ya. Halo, saya belum dengar apa pertanyaannya. Pertanyaannya itu dok terkait dengan contoh dari psikomatis itu sendiri dok. Oh, contoh-contohnya ya. Iya dok. Baik, secara garis besar ya, gangguan namanya gangguan psikosomatis ya, terdiri dari apa, beberapa bagian ya. Gangguan psikosomatis itu terdiri dari gangguan somatis, gangguan konversi, hipokondriasis, body dysphoric disorder, gangguan nyeri, ya, itu yang termasuk dalam gangguan-gangguan psikosomatis. Apa itu gangguan somatis? Yaitu gangguan yang dicirikan dengan gejala-gejala somatik, ya. Gejala-gejala somatik itu gejala-gejala yang terdapat pada tubuh. Nah, itu namanya gejala somatik. Seperti dia merasa nyeri ulu hati, ya. Ada juga gangguan disfungsi seksual, ya. Ada juga nyeri pada badan. Nah, itu. Ada juga ya tadi seperti saya sebut itu gangguan konversi ya. Gangguan konversi itu apa? Itu gangguan pada fungsi tubuh yang tidak sesuai dengan konsep anatomis dan fisiologisnya, ya. Secara khasnya terjadi misalnya pada ah, stres yang berat, itu bisa ada kumpulan-kumpulan reaksi yang terjadi yang sebenarnya itu bukan misalnya kerusakan pada kebutaan yang penyebabnya karena gangguan anatomis pada mata ya, atau ada ketidakmampuan bergerak, paralisis namanya, padahal tidak ada dari anggota badan yang mengalami kelainan gitu. Nah, jadi itu namanya konversi, gangguan konversi. Tidak ada gangguan organ secara anatomis yang terjadi, tetapi dia mengalami gangguan itu ya. Ada juga namanya hipokondriasis seperti saya bilang tadi ya. Apa itu hipokondriasis? Jadi eh, ada ketakutan ya. Ketakutan itu
keyakinan menderita suatu penyakit serius, padahal sebenarnya tidak ada, dan dia merasakan itu. Nah, itu namanya hipokondriasis. Ada juga body dysmorphic, ya. Nah, ini semacam ketakutan-ketakutan juga ya, sulit diredakan ya, sulit ditentramkan ya. Nah, itu namanya body dysmorphic. Ada juga gangguan nyeri dia merasa sakit seluruh badan ya. Tapi tidak ada masalah yang terjadi, sudah pindah dari dokter ke dokter, merasakan ada penyakit tertentu, tapi sebenarnya penyakit itu tidak ada. Nah, itu body dysmorphic ya. Oke, itu sekiranya contoh-contoh dari gangguan psikosomatis. Oke, terima Ya, kasih banyak dok atas contoh yang diberikan. Mungkin dari apa yang dokter sampaikan bisa kami tarik kesimpulan bahwa psikomatis itu penyakit tertentu, salah satu penyakit yang diakibatkan oleh pemikiran manusia ya dok. Seperti mungkin contoh sederhananya itu seperti kita yang overthinking dari kelebihan berpikir oleh otak kita yang akhirnya mengganggu psikis kita. Dari terganggunya psikis kita itu akhirnya mengganggu fungsi tubuh kita. Fungsi tubuh yang terganggu itu mungkin tidak secara anatomi, melainkan, mengganggu dalam proses bekerjanya, seperti tubuh kita yang kelelahan dengan sendirinya akibat dari pemikiran kita yang terlalu berlebih. Mungkin kesimpulan yang kami dapat tarik seperti itu ya, Dok? ya, betul. Jadi ya artinya gangguan dari fisik atau badan ya yang bukan secara anatomis tetapi dipengaruhi oleh gangguan fisik psikis, gangguan jiwa ya. Itu namanya psikosomatis. Tidak Oke. ada kelainan secara anatomis tetapi hanya dirasakan. Nah, itu ya. Ya, lanjut. Oke, terima kasih banyak, Dok, atas jawabannya. Boleh dilanjutkan oleh teman Zin. Ya, silakan. Terima kasih, Dok, atas penjelasan jawabannya. Cukup jelas, cukup membuat kita paham dan mengerti sejauh ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk perwakilan kelompok kami, karena dokter sudah memberikan ketersediaan waktunya untuk membantu kami mengerjakan tugas WDK dalam tugas wawancara ini. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, baik. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Ya, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Desli yang malam ini telah bersedia untuk menjadi narasumber kami dalam memenuhi tugas WDK kami. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11 dari kelompok WDK Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Sebelumnya Kak, kami mohon izin jelaskan dulu terkait dengan mata kuliah WDK ini. Jadi, untuk mata kuliah WDK ini mata kuliah yang membahas tentang bagaimana hal-hal yang terjadi atas manusia dan hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini, tetapi dilihat dari sudut pandang kekristenan, dilihat dari kacamata kekristenan. Jadi di WDK ini kami belajar untuk bagaimana memperspektifkan sesuatu dari sudut pandang Kristen, Kak. Dan kebetulan bertepatan dengan kesempatan ini juga, kami ditugaskan untuk mencari tahu pandangan dari tenaga kesehatan, khususnya dari perawat sendiri yang diwakilkan oleh kakak mengenai psikomatis, tapi dari sudut pandang tenaga medis, di mana nanti setelah kami mendapatkan pandangan dari kakak sendiri selaku tenaga medis, kami akan hubungkan dengan pandangan kekristenan itu sendiri. Untuk itu, kami akan langsung saja mulai ke dalam pembahasannya. Untuk pertanyaannya mungkin nanti akan diwakilkan oleh teman saya Yuni. Kepada Yuni, dipersilahkan. Baik, selamat malam, Kak. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Yuni. Di sini saya izin memberikan kakak pertanyaan. Nah, di sini saya meminta penjelasan secara pribadi kepada kakak sendiri apa itu psikomatis dan juga contoh-contohnya. Itu saja dari saya. Terima kasih, Kak. Psikomatis secara ilmiah itu terdiri dari dua kata.
Yang pertama psiki dan kedua soma. Psiki itu artinya pikiran, kalau soma itu tubuh. Jadi psikomatis itu pikiran dan tubuh, artinya itu. Nah, psikomatis itu dia adalah suatu gejala jiwaan. Jadi di saat orang terkena atau kita terkena psikomatis itu kita kategorikan mengalami gangguan kesehatan jiwa. Nah, dia punya gejala itu seperti kayak kita sakit mah atau sakit kayak sakit fisik, tapi setelah dilakukan pemeriksaan secara lengkap tidak ada sakit apapun. Kayak misalnya kayak mengeluh yang sakit atau buang air kecil susah, tapi nanti di saat cek lab atau dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan gejala ke arah yang sakit ginjal atau sakit fisik lainnya. Itu psikomatis. Nah, itu tuh untuk dalam kesehatan jiwa tuh itu diakibat ada gangguan di saraf kita itu sehingga membuat kita berpersi bahwa lagi sakit begitu. Kayak misalnya tiba-tiba kayak saya nih kayak sakit jantung, padahal di saat di EKG atau di rekam jantung tidak ada gejala untuk sakit jantung. Nah, jadi di sini psikomatis itu dia masuk dalam gangguan kesehatan jiwa. Jadi kita punya pikiran mempengaruhi kita punya tubuh. Nah, jadi kayak misalnya kalau mau dikaitkan dengan agama Kristen, nah, kan di situ di Alkitab itu kan ada yang bilang, ada firman Tuhan yang bilang hati yang gembira adalah obat, sebab hati yang patah mengiringkan tulang, ya kan? Jadi kayak misalnya kita kalau mau kita sehat, kita mau ini, selain kita jaga kita punya makan minum, kita harus jaga kita punya pikiran, harus harus apalagi namanya menarik energi-energi positif di sekitar kita. Pikiran kita harus positif, maka kita punya tubuh juga bisa sehat. Kalau kita punya pikiran negatif, stres, terus banyak pikiran, asam lambung naik, jadi sakit. Iya kan? Begitu. Ada yang lain lagi? Oke, sepertinya itu sudah mencakup semuanya, Kak, dari pengertian hingga contoh-contoh dan memberikan pemahaman yang lebih baru terhadap kami dan yang pastinya memberikan pengertian yang baru dari awal yang kami kurang mengerti masih buram-buram tentang apa itu psikomatis, tapi dari penjelasan yang Kakak berikan akhirnya kami dapat mengerti. Bahkan dari sudut pandang kekristenan itu sendiri kami akhirnya dapat mengerti ternyata seberpengaruh itu pemikiran kita terhadap tubuh kita sendiri, Kak. Iya, tuh. Jadi kalau misalnya begini, kadang orang berpikir bahwa ini, dia sakit ini karena ini. Padahal sebenarnya dari kita punya pikiran sendiri. Kalau kita mau sehat, kita akan berpikir positif, kita akan jaga kesehatan, kita akan jaga makan minum, olahraga, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita tidak jaga kita punya pikiran, kita hanya berpikir yang tentang negatif, maka kita akan menyerap energi negatif, akan mempengaruhi kita punya pola tidur, pola makan, semua jadi terganggu. Kan ada yang bilang begini, kalau beta stres, beli banyak makan. Ada ya, jadi akhirnya dia obesitas. Ada yang dia stres, dia semua makan, semua minum, akhirnya badan turun, sakit lambung datang, iya kan? Begitu. Oke, terima kasih banyak Kak Desli. Itu sungguh Ya, semoga bisa membantu. sangat membantu Kak. Untuk itu kami sekali lagi mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kesediaannya Kak Desli di tengah kesibukan Kakak, apalagi Ya, hari Minggu ini sudah berkenan untuk menjadi narasumber kami.